Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya di mata kuliah microcontroller. Kita sudah lama sekali tidak ada kuliah. Kemarin janji terus buatkan video sebelum lebaran, ternyata waktunya tidak ada ya. Jadi saya buatkan video untuk pertemuan 8 dan 9 ya. Ya meskipun ini sudah sangat terlambat, tapi nggak apa-apa ya, karena kita kan belajar itu tidak ada batasan waktunya gitu. Oke, untuk pertemuan 8 ini akan saya jelaskan tentang antarmuka mikro dengan keypad. Jadi Anda itu diharapkan untuk mengetahui dan memahami cara mengantarmukakan mikro dengan keypad. Dan yang kedua adalah mengetahui dan memahami bagaimana memprogram mikro untuk membaca masukan dari keypad. Jadi keypad itu apa sih Bu gitu kan ya? Keypad itu merupakan tombol pas button yang disusun sebagai baris dan kolom sehingga membentuk matriks. Nah, keypad itu banyak digunakan sebagai piranti masukan dalam piranti elektronik. Nah, ini gambar 4.1 ini memperlihatkan bentuk fisik dari keypad ya. Nah, ini seperti ini. Ini merupakan gambar dari keypad. Jadi di situ isinya itu adalah keypad itu adalah kumpulan dari pas button. Nah, pas button itu apa? Pas button itu ya jenis komponen gitu ya. Komponen kalau kalian sudah pernah mengenal gitu, dia kayak bentuknya kecil, kakinya 4, tapi dia sebenarnya ada dua konfigurasi, yang dimana satu konfigurasinya itu tersambung seperti ini ya. Nah, ini merupakan simbol dari pas button atau SW. Nah, ini dinamakan SW atau switch ya. Nah, keypad itu sendiri itu merupakan kumpulan dari pas button ini ya. Jadi pas button itu di paralel, jadi ada dua kaki seperti ini. Jadi yang kaki sebelah kiri itu diparalelkan dengan sebelah kiri, ini sebelah kiri dan sebelah kiri. Nah, ini diparalelkan, ini menjadi baris ke satu gitu. Nah, untuk yang sebelah kanan ini diparalelkan di pas button yang di bawahnya. Nah, ini sebagai kolom 1 seperti itu ya, dan seterusnya. Jadi dia pas button ini akan membentuk sebuah matriks di mana dia memiliki baris 1, baris 2, baris 3, baris 4, ada kolom 1, kolom 2, kolom 3, dan kolom 4. Nah, ini bisa diperlebar ya ukuran dari matriks itu sendiri atau ukuran banyaknya pas button. Jadi kalau di situ yang kita butuhkan banyak tombol, misalkan banyak karakter, nah ya udah berarti kita menggunakan pas button yang banyak seperti itu. Jadi matriksnya semakin banyak. Nah, sebagai contoh di modul ini kita menggunakan ini ya 16 pas button ya. Jadi dia ukuran matriksnya itu 4x4. Dimana 4x4 itu, jadi kalau SW1 ini dia menandakan angka 1 seperti ini ya. SW2 angka 2, SW3 angka 3. Nah, SW4 itu A itu adalah bilangan, nanti kita jadikan desimal seperti itu karena kita menggunakan data digit ya. Nah, ini seterusnya 4, 5, 6, ini B, 7, 8, 9, C, dan ini ada bintang, ada 0, ada pagar, ada D, seperti itu ya. Nah, sekarang kita pertanyaannya adalah bagaimana caranya kita menggunakan keypad ini sebagai inputan. Nah, keypad ini memiliki 16 tombol bagi yang dia memiliki matriks yang 4x4 tadi ya, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, ada bintang dan pagar. Nah, ini merupakan gambar dari keypad. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang bagaimana cara memprogramnya. Bagaimana kita mengantarmukakan mikro Atmega 853 dengan keypad ini gitu ya.
Nah, caranya kita hubungkan dulu ya keypadnya tadi dengan Atmega. Atmega 8535 seperti ini. Jadi baris itu disendirikan dengan kolom. Yang baris itu kita masukkan ke port B 0 sampai 3. Jadi port B titik 0 itu baris 1, terus port B titik 1 itu baris 2, port B titik 2 itu baris 3, dan seterusnya ya. Selanjutnya untuk kolom 1, nah kolom 1 itu di port B titik 4, kolom 2 itu adalah port B titik 5, dan seterusnya sampai kolom 4 ya di port B titik 7. Nah ini dimasukkan ke dalam port Atmega 8535 seperti ini ya. Nah selanjutnya ini ada LED. LED ini sebagai ini ya indikator. Jadi kalau misalkan LED-nya ini berbentuk biner, jadi kalau misalkan dipencet 1 berarti dia akan menunjukkan angka 1 dalam biner ya. Terus 2 seperti itu, 3 seperti itu, dan seterusnya gitu. Nah, ini kayaknya kita langsung ke ini aja ya, ke rangkaian di Proteusnya saja kita bangun ya. Nah ini sudah saya bangun seperti ini sesuai dengan apa yang saya jelaskan sebelumnya di modul. Jadi di sini ada 16 pas button seperti ini yang saya hubungkan. Jadi pas button itu, setiap pas button itu ada 2 buah kaki, dimana kaki yang sebelah kiri itu diparalelkan seperti ini ya. Jadi ini dikelompokkan, ini merupakan baris 1, ini baris 2, baris 3, terus ini baris 4. Terus ini ada kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4. Nah, setiap baris itu yang sebelah kiri diparalelkan, ini masuk ke port B.0 seperti itu. Ini menandakan adalah baris 1. Terus baris kedua juga seperti itu, masuk ke port B.1. Baris ketiga masuk ke port B.3. Terus dan seterusnya ya. Terus yang kolom 1 ini masuk ke port B.4 gitu. Kolom 2, jadi ini kolom 1, kolom 2 ini masuk ke port B.5, ini port B.6, dan ini port B.7 seperti itu. Ini merupakan konfigurasi dari keypad itu sendiri. Nah, untuk LED-nya, ini saya hubungkan ke port A, dimana ini merupakan ini ya, ada ground di sini. Nah, ground di sini jadi dia aktif high ya. Aktif high berarti dia merupakan kondisi awalnya itu adalah 1 ya. Kondisi awalnya 1 sehingga dia aktifnya aktif high gitu. Oke. Kita lanjutkan ke pemrogramannya. Oke. Ini merupakan pemrogramannya, ini sudah saya program. Jadi kalau mau melihat dari awal gini aja, kita langsung ke sini, mencoba untuk project ya, new project. Nah ini saya tunjukkan bagaimana cara mengkonfigurasi port-portnya dulu gitu ya. Oke. Nah, di sini karena kita tadi hanya menggunakan 2 port, yaitu port A itu sebagai LED ya, sebagai LED ini, dan port B itu baru di keypadnya. Nah, jadi yang kita ubah-ubah pada saat di wizardnya Code Vision-nya itu berarti ada 2 buah port, yaitu port A sama port B. Nah, yang pertama kita kita setting dulu port A dulu. Port A karena itu tadi LED berarti dia difungsikan sebagai output ya. Jadi ini diubah dulu menjadi output, Oke, output dan output. Oke.
Nah, terus di ISIS-nya, di Proteus-nya itu karena ini adalah ground, ini berarti LED ini merupakan active high ya. Active high karena dia membutuhkan logika 1 dari mikro. Seperti ini ya. Karena ini low atau 0, jadi ini membutuhkan active high seperti itu. Kalau active high berarti di code wizard-nya kita ubah menjadi 111 gini. Oke. Active high dari mikro ya. Oke, port A sudah selesai, sekarang port B. Nah, port B di sini ada sedikit ini ya, cara agar keypad itu bisa berfungsi. Nah, caranya kita memprogram keypad itu adalah menggunakan percabangan. Jadi, percabangan itu bagaimana? Caranya itu seperti ini. Jadi, kita membuat sebuah program di mana program itu dia akan berjalan seperti itu. Contohnya seperti ini. Kita aktifkan yang di baris 1 semua. Nah, di baris 1 itu ada percabangan apabila itu ditekan di switch 1 berarti yang nyala adalah angka 1 gitu ya. Kalau ditekan switch 2 yang nyala adalah angka 2. Kalau yang ditekan switch 3 berarti yang dinyala adalah angka 3 dan seterusnya. Nah, ini kalau misalkan tidak ada yang ditekan berarti dia akan loncat mengaktifkan baris 2. Itu juga dicek lagi di statement kedua atau baris kedua itu ada percabangan lagi. Apakah di situ switch 5 ditekan? Kalau iya berarti dia akan menampilkan angka 4. Kalau apakah switch 5 ditekan? Kalau iya berarti angka 5 nyala angka 5 seperti itu ya. Kalau tidak ada yang ditekan di baris kedua berarti lanjut ke baris 3. Baris 3 juga gitu ada percabangan. Kalau tidak ada yang ditekan berarti masuk ke baris keempat gitu ya. Jadi intinya di sini ada 4 statement. Jadi kita harus mengaktifkan setiap baris dan di setiap baris itu ada percabangan gitu ya. Ada percabangan untuk mengecek apakah switch 1, switch 2, switch 3, switch 4 itu ditekan apa tidak. Oleh karena itu dengan konfigurasi seperti ini atau yang akan kita rencanakan seperti ini, jadi sebelah bagian row atau baris itu difungsikan sebagai output agar kita bisa mengaktifkannya otomatis dari program gitu ya. Jadi dia akan bergantian, baris 1 aktif, terus kalau tidak ada yang ditekan aktif baris kedua, kalau tidak ada ditekan baris ketiga dan seterusnya. Jadi baris 1, 2, 3, 4 itu difungsikan sebagai input, sedangkan kolomnya ini kan kolom itu kan sebagai kita input ya, inputannya gitu, sebagai tempat kita menekan tombol pas buttonnya gitu kan. Nah, ini merupakan kita fungsikan kolomnya itu sebagai inputannya seperti itu ya. Jadi ada perbedaan. Kalau baris sebagai output, kolom sebagai input seperti itu. Nah, untuk di wizardnya jadi caranya mengatur adalah seperti ini. Jadi karena tadi barisnya tadi dihubungkan ke port B.0 sampai 3 ya. Ini baris 1, baris 2, baris 3, baris 4 itu dihubungkan ke port B.0 sampai port B.3. Jadi itu kita fungsikan sebagai output ya karena dia baris. Oke. Nah, setelah itu yang port B.4 sampai port B.7 itu kan difungsikan sebagai kolom tadi. Nah, kolom itu sebagai inputan seperti ini. Nah, untuk aktifnya itu dia aktif high ya. Aktif high. Ini juga aktif pull up gitu sebagai inputan. Nah, jadi menandakan bahwa pas button itu dia akan aktif 1 gitu dari mikro ya. Oke, nah, ini seperti ini. Oke, kalau sudah tidak ada, ini sudah di setting ya port A sama port B-nya. Nah, ini kita generate gitu.
Nah, setelah di generate nanti akan muncul seperti ini. Nah, saya lihatkan langsung ke sini ya, ke keypad 1 ini. Bentar. Oke, di sini. Jadi hasil dari kita mengenerate atau mengatur portnya tadi itu adalah seperti ini. Port A yang kita ubah tadi atau yang kita atur tadi, karena dia difungsikan sebagai output, jadi ini fungsinya adalah output semua ya. Dan dia adalah state-nya atau kondisi awalnya dia kondisinya high, aktif high seperti itu. Jadi kalau dia nanti tulisannya itu atau outputnya tulisannya dari program ini tadi berarti port A itu sama dengan 0B11111 seperti itu. Jadi kalau mau mengaktifkan salah satu di port A itu berarti kita kasih 0 gitu ya, karena di situ dari rangkaiannya tadi di sini kan dia dari mikronya sudah 1 ya, jadi kita butuh logika 0 untuk mengaktifkannya seperti itu. Jadi state-nya adalah kondisi 1 seperti itu ya. Oke. Terus setelah itu kita port B. Nah, port B tadi yang 0 sampai 3 tadi difungsikan sebagai output ya. Terus port bit 4 sampai 7 sebagai inputan seperti ini. Nah, untuk state awalnya, nah ini sebagai 1 ya, 1 semua, dan ini pull up semua. Oke. Nah, ini sudah sesuai dengan rancangan kita tadi atau aturan yang kita setting tadi di Wisa tadi ya. Oke. Terus kita masuk ke program. Nah, program ya seperti biasa kita deklarasikan apa yang kita butuhkan. Berarti mega 8535.h, terus kita ada delay.h. Nah, ini kenapa pakai delay? Karena kita membutuhkan delay ya. Nanti di akhir ada delay. Oke. Nah, terus caranya kita memprogram si keypad itu, caranya kita mendeklarasikan sebuah variabel dulu. Nah, ini saya deklarasikan sebuah variabel namanya keypad ya, dengan tipe datanya adalah unsigned char. Nah, ini difungsikan untuk dipanggil di program utama. Jadi port A itu sama dengan keypad. Jadi nanti apa yang ditampilkan di port A itu adalah isi dari variabel keypad itu gitu kan. Nah, sekarang pertanyaannya, lah isinya keypad itu apa, Bu? Gitu kan. Jadi kita harus mendeklarasikan atau kita harus mengisi dari variabel keypad itu. Nah, mengisinya adalah di sini. Nah, isinya keypad itu adalah, nah ini untuk mengaktifkan keypad tadi. Jadi yang apa yang saya jelaskan tadi untuk ada percabangan tadi ya. Jadi yang kita lakukan itu yang pertama adalah kita mengaktifkan baris-barisnya dulu. Jadi pertama adalah aktifkan baris 1 dulu. Nah, untuk mengaktifkan baris 1 itu, karena baris 1 itu tadi, baris 1 itu dihubungkan ke port B titik 0 gitu ya, port B titik 0, sehingga di sini di programnya kita ya aktifkan port B titik 0. Jadi yang di sini kita kasih logika 0 gitu, jadi biar dia aktif. Nah, setelah aktif, nah disinilah mulai ada percabangan. Di delay dulu, terus ada percabangan. Apakah pin B.7, berarti ini adalah pin B.7 tadi adalah kolom ya, kolom pin B.7 itu yang ini ya, ini adalah kolom 4 ya, ini kolom 4. Nah, kolom 4 itu dia mengaktifkan ini ya, baris 1, jadi yang diaktifkan adalah barisnya dan kolomnya adalah kolom 4. Berarti di sini ada huruf A. Jadi kalau dia pin B.7 itu ditekan, berarti aktif outputnya nanti harus A gitu ya. A itu dalam bentuk desimal, jadi dibinarkan menjadi 10 ya. Oke, bentar saya ke sini. Oke, di sini ya. Jadi kalau misalkan pin B.7 sama dengan 0, berarti yang diaktifkan adalah 10 gitu.
ini 10 ini maaf tadi bukan desimal ya, tapi heksadesimal. Jadi caranya menghitung itu ya 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Nah, A 10 itu dinamakan A gitu ya. 11 berarti B, terus 12 berarti C, 13D dan seterusnya. Jadi kalau misalkan kalian sudah belajar tentang sistem digital atau sistem bilangan itu heksadesimal, biner dan seterusnya, itu akan paham ya, sudah mengerti ini. Jadi A itu adalah binernya adalah 10. Itulah angka biasanya adalah 10. Oke. Nah, kalau misalkan pin B.6, jadi intinya kalau misalkan port baris 1 itu diaktifkan, berarti apa aja percabangannya gitu ya. Percabangannya yaitu tadi ini kan ini baris 1, jadi yang bisa dicabangkan atau untuk kondisinya itu ya A 3 2 1 gitu ya. Ini kolom 4, kolom 3, kolom 2, kolom 1. Jadi kalau yang pin B.7 itu adalah kolom 4, ini kolom 3, kolom 2, ini kolom 1. Nah, dimana berarti kalau baris 1 yang kolom 4 itu berarti yang A atau 10. Terus kolom kedua berarti yang 3 ya. Ini 3, terus ini 2, ini 1. Seperti itu. Ini yang baris 1. Nah, kalau misalkan baris 1 itu switchnya ini tidak ada yang ditekan, berarti lanjut ke statement yang kedua, aktifkan baris kedua gitu. Baris kedua berarti yang ini ya, yang diaktifkan 0. Berarti port B.1 yang diaktifkan gitu. Nah, setelah diaktifkan ya tinggal ini sesuaikan dengan yang ada di keypad. Berarti yang kolom 4 itu dia kolom 4 itu berarti dia akan mengaktifkan B ya. B itu adalah 11, terus yang kolom 3 6, terus ini 5, terus ini 4 gitu. Kalau tidak ada yang ditekan gimana Bu? Jadi lanjut ke statement yang ketiga, yaitu mengaktifkan baris ketiga. Baris ketiga ya itu tadi berarti berarti dia yang diaktifkan yaitu C ya. C itu adalah 12, 9, 8 sama 7 gitu ya. Dan seterusnya. Nah, untuk yang 4, nah yang 4 ini baris 4 ini saya fungsikan seperti ini ya, karena di situ ini kan ada bintang, ada pagar, ada D, seperti ini kan sulit ya. Nah, ini saya fungsikan kalau yang D itu tetap 13 ya. Jadi 10, 11, 12, 13. Nah, yang ini yang bintang ini menjadi 14, yang 0 tetap 0, yang 15 itu yang pagar. Jadi karena ini kita outputnya itu dalam bentuk ini ya, dalam bentuk LED, jadi kita tidak bisa menampilkan seperti ini, tidak bisa menampilkan ya bintang itu nggak bisa. Jadi saya ubah bintang itu menjadi angka 14, terus yang pagar itu angka 15. Nah, kalau misalkan ini semua tidak ada yang ditekan, jadi else ya, jadi pilihan terakhir, jadi kayak statement apa percabangan terakhir lah intinya ya, else itu return sama dengan 0. Jadi kalau tidak ada switch yang ditekan, berarti LED-nya itu akan mati semua seperti itu, atau menampilkan 0 gitu ya. Oke. Nah, seperti ini. Oke, sudah. Kalau sudah tahu caranya memprogram, nah kita coba jalankan ya. Kita coba jalankan, kita ini bentar. Kita build project ya. Nah, ini tidak ada no error. Nah, setelah itu kita masuk ke ISIS-nya. Kita masukkan hex-nya ya. Kita masukkan ke hex-nya, kita masukkan. Oke. Nah, setelah dimasukkan seperti ini, nah kita cek apakah benar nih. Nah, apakah benar nih kalau misalkan ini ditekan ya. Kita play dulu. Nah, ini kan, nah ini ada warna biru sama merah ini ya. Jadi di sini ada biru. Nah, birunya kan ini berpindah ya. Ini.
gitu ya. Nah, ini maksudnya apa? Nah, ini maksudnya karena kita memprogramnya itu yaitu tadi mengaktifkan barisnya itu satu per satu. Jadi untuk mengecek percabangan itu. Jadi pertama baris 1 diaktifkan, baris 2, baris 3, baris 4, terus kembali lagi 2, 3, 4. Nah, kalau misalkan ini semua tidak ada yang ditekan seperti ini, nah ini LED-nya itu akan menunjukkan mati semua ya, atau 0. Seperti itu. Nah, kalau misalkan ada satu pas button yang saya tekan, misalkan pas button ini ya, ini itu berarti menandakan angka 1 ya di sini ya, angka 1. Berarti kalau misalkan ditekan. Nah, angka 1 saya tekan, ini berarti pada saat baris 1 itu aktif dan ini saya tekan, nah sehingga dia akan mengirim sinyal ke mikro sehingga akan menampilkan angka 1 untuk di sini. Nah, ini caranya menghitung ini ya kayak biner ya. Jadi sini ada 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Ini bilangan biner ya. Bilangan biner. Jadi 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, 2 pangkat 5, 2 pangkat 6, 2 pangkat 8. Jadi kalau ini saya tekan, jadi ini kan harusnya kan tadi di keypadnya angka 1. Jadi di sini juga akan menampilkan angka 1 untuk biner gitu. Yang angka 1. Oke, kita lepas ya. Nah, kita lepas. Nah, kalau saya lepas ini mati. Karena pas button itu sistemnya kalau dia ditekan dia akan mengirimkan sinyal, kalau kita lepas ya udah dia akan otomatis dia tidak mengirimkan sinyal gitu ya. Beda lagi kayak toggle switch. Kalau toggle switch kalau kita sekali tekan gitu kita lepas ya dia akan on terus gitu. Kalau pas button enggak, kalau kita tekan dia on, kalau kita lepas dia off, seperti itu. Oke, nah ini dia searching lagi, dia cek lagi baris 1 diaktifkan. Oh ternyata tidak ada yang ditekan pas buttonnya. Lanjut ke baris 2, tidak ada yang ditekan. Baris ketiga dan seterusnya. Dia akan terus seperti ini. Dia akan mengecek setiap baris. Nah misalkan kita ke angka berapa ya? Angka 2 misalkan, angka 2 gitu. Dia ini ya, angka 2. Oke, angka 2. Nah angka 2 di sini ya. Jadi caranya menghitung ini 2 pangkat 0 berarti 2 pangkat 1 berarti 2 ada yang di sini. 2. Oke. Nah, kita lepas, kita coba angka 10 sekarang. Angka 10 tadi di sini ya. A ya. A itu yang di sini ya, berarti yang di sini. Oke. Nah, di sini 10. Kenapa 10? Ya, kita caranya menghitung berarti 1 ditambah ini kan 1, 2, 4, 8. Jadi biar dia 10 berarti 8 sama 2 ya. Ini 8 sama 2. Oke, kita lanjut. Oke, coba kita angka berapa? Angka 9 gitu ya. Angka 9 itu berarti baris 3. Baris 3 berarti di sini ya. Oke, kita langsung cek. Oke, nah di sini berarti 1 sama 8 ya. 1 sama 8 kan 9. Nah ini seperti ini. Coba lagi, misalkan kita pengen yang apa tadi, yang pagar ya. Pagar tadi kalau nggak salah 15. Ini 15. Oke, 15 itu yang di sini ya. Oke, 15 tuh. Ini kalau dihitung ini 1 tambah 2 3 tambah 4 7 7 tambah 8 15 ya, bener ya. Ini untuk angka 15. Coba kita coba yang angka 0 ya. Angka 0 itu di sini berarti gini ya. Nah, kalau di angka 0 ya udah dia nggak menampilkan apa-apa karena ya 0 gitu. Oke. Nah, jadi intinya seperti itu ya untuk keypad. Jadi dia itu keypad itu merupakan
gabungan dari pas button banyak. Jadi semakin besar keypadnya atau semakin besar matriks yang akan kita tampilkan, semakin banyak pas buttonnya, berarti ya semakin besar ukuran matriksnya gitu. Dan caranya menggabungkan yaitu tadi ada baris, ada kolom. Dan cara memprogramnya yaitu tadi kita harus ada statementnya. Statementnya ada baris 1, baris 2, baris 3, baris 4. Kita aktifkan berurutan. Nah, setiap baris itu nanti ada percabangan ya. Ada percabangan apakah switch ini ditekan, kalau tidak lanjut ke switch ini, kalau tidak lanjut ke switch ini gitu ya. Kalau tidak switch ini, kalau di baris 1 tidak ada yang ditekan, lanjut ke baris kedua. Dan seterusnya gitu. Kalau misalkan ada yang ditekan berarti dia ya sudah, dia akan menampilkan data ke LED seperti itu. Nah, mungkin itu cukup mudah ya untuk keypad ini. Nah, coba ini kita kerjakan untuk soal selanjutnya ya. Coba ini kita coba ini nomor 6 ini yang saya tulis tadi di program. Nah, kita coba untuk ini nomor 7 sudah, nomor 8 coba ya. Ubah program utama untuk algoritma berikut. Jika tombol 0 ditekan, semua LED mati. Jika tombol 1 ditekan, semua LED menyala. Nah, jadi ada dua buah kondisi ya. Jika tombol 0 ditekan, LED mati. Jika tombol 1 ditekan, semua LED menyala. Oke. Nah, caranya kita buat project baru ya. Kita project baru. Oke, new project. Yes. Oke. Oke. Nah, kita konfigurasi dulu port-portnya dulu. Tadi port A tadi sebagai outputan ya, karena dia dihubungkan dengan LED. Nah, karena tadi itu common apa ya, yang keren ya tadi ya commonnya. Jadi dia aktif dari mikronya, dia harusnya aktif high gitu. Jadi state awalnya harus 1. Oke. Oke, 1. Oke. Sekarang port B. Port B tadi yang baris sebagai output karena kita akan mengaturnya untuk diaktifkan berurutan gitu ya. Terus ini sebagai input, ini state awalnya adalah 1 dengan cara berarti nanti aktifnya aktif flow. Ini pull up ya. Oke. Setelah seperti ini, nah kita generate dan save ya. Misalkan berarti keypad nomor 6 ya, keypad 6 berarti. Nomor berapa tadi soalnya? Nomor 8, Berarti keypad 8, oke. Kita save. Oh, gak di ini ya, harusnya di copy paste gini enak. Keypad 8 kurang 1 lagi. Nah, ini di keypad 8 di save. Nah, ini udah muncul keypad 8 ya. Apa yang kita atur tadi, kita cek dulu apakah benar port A tadi sebagai output dan dia state awalnya 1 ya, jadi dia akan aktif low, maksudnya aktif dari mikronya aktif high, dan untuk mengaktifkannya kita harus memberikan logika 0 seperti itu. Nah, untuk port B ini yang ini sebagai output dan ini sebagai input. Oke, sudah benar ini 111 sampai pull up semua. Oke, nah kita program aja kayak tadi. Kita program
include ini delay.h ya. Oke, terus tadi di sini ya global. Oke. Unsigned char keypad ini ya. Nah, ini masuk ke sini. Ini port A itu sama dengan keypad. Ini ya. Nah, baru kita ubah. Nah, ini unsigned char keypad. Ini ya. Nah, ini daripada kita ketik, kita langsung ini aja ya, copy paste aja biar enak. Oke. Jadi nanti biar kita edit ya. Nah, ini sudah ada. Nah, karena kita pengennya tadi nomor 8 itu jika tombol 0 ditekan LED mati, jika tombol 1 ditekan LED menyala gitu ya. Jadi kita harus tahu, lihat dulu fisik dari keypad. Tadi angka yang diminta jika tombol 1 ditekan berarti yang aktif baris 1 ya. Kalau 0 berarti baris 4. Jadi di program ya kita aktifkan baris 1 sama baris 4 saja. Yang lainnya tidak. Berarti yang aktif itu baris 1 saja dan baris 4. Ini baris 2, 3 berarti saya hapus. Oke. Nah, sekarang kita cari di manakah letak angka 0 sama angka 1 gitu ya. Yang pertama adalah angka 1. Berarti angka 1 tadi dia ada di kolom 1 gitu ya. Di kolom 1, 2, 3, 4. Kolom 1 itu dia dihubungkan ke ini ya. Ini adalah port B.4. Jadi di programnya kita pilih yang port B.4 baris 1. Nah, di sini 1. Ini yang lain dihapus karena kita kan pengennya cuma 2 percabangan, 2 kondisi ya, 0 sama 1 aja tombolnya. Jadi kalau misalkan pin B sama dengan 0 atau tombol 1 tadi itu ditekan, maka returnnya bukan 1 lagi, apa? Keinginan di soal gitu kan. Tekan tombol 1 ditekan berarti LED-nya adalah menyala. Nah, ini menyala ini berarti semua LED menyala. Nah, berarti isinya dari return ini adalah berapa? Nah, kita hitung. Ini kan bilangan biner ya. Kalau ingin semuanya menyala berarti ini dihitung semuanya. Berarti 1 ditambah 2 tambah 4 tambah 8 tambah 16, 32, 64, 128 ya. Itu sama dengan berapa ya? Sama dengan 255. Karena kalau misalkan semua bilangan biner itu menyala semua itu 255 gitu ya. 255. Nah, sedangkan yang angka 0 berarti angka 0 itu dia berarti kolom 2 ya, kolom 2 baris 4. Kolom 2 baris 4 itu dia dihubungkan ke kolom 2 itu ke port B.5 gitu ya. Jadi yang diaktifkan port B.5 saja, yang lain tidak ada. Oke, ini dihapus. Nah, pengennya kalau ditekan 0, dia 0, berarti ini juga tetap 0 karena semua LED inginnya mati semua jadi 0. Oke, terus ini ada else ya. Else itu kalau misalkan tidak ada yang ditekan, else itu berarti return 0 semua. Oke. Nah, setelah itu kita save. Coba kita cek build
ada satu error. Ini. Oh, ini. Oh, ini kurang tanda ini ya. Jadi apapun di sini kalau kurang tanda titik koma itu sudah error ya. Coba. Nah, ini sudah no error, no warning. Oke, kita keypad 8, kita masuk ke ISIS-nya, kita cari hex-nya. Keypad 8 hex. Nah, ini sudah oke. Nah, kita play ya. Nah, di sini ini ya, yang aktif cuma baris 1 sama baris 4 saja ini, yang warna biru ini loh. Nah, ini yang aktif 1 sama 4 saja karena yang di program tadi kita hanya mengaktifkan baris 1 sama baris 4. Jadi bergantian. Jadi dicek apakah tadi yang di baris 1 yang di percabangan yang ini ya, tombol 1 ini, sedangkan yang di baris 4 adalah tombol ini. Jadi kita cek dulu yang tombol 1. Nah, ini bisa nyala semua ya. Nah, ini sudah sesuai dengan apa yang diinginkan. Kalau misalkan ini yang tombol 0, saya tekan. Nah, ini ya udah tidak ada apa-apa, mati semua gitu. Seperti itu. Oke, udah ya. Jadi intinya seperti itulah keypad. Jadi kita mengaktifkannya itu baris per baris dan kita cabangkan untuk setiap barisnya gitu. Oke, mungkin itu merupakan penjelasan dari keypad. Saya rasa sudah cukup jelas. Semoga kalian bisa mengikuti dan bisa ini ya, mencobalah di rumah sendiri gitu. Biar kalian terbiasa gitu ya. Oke. Nah, ini khusus untuk pertemuan 8, ini ada keypad ya, pertemuan 8, dan nanti pertemuan 9 nanti akan saya isi dengan antarmuka LCD. Nanti insya Allah untuk pertemuan 8 sama 9 ini tidak ada tugas, jadi kalian hanya mencoba di rumah gitu ya, jadi tidak perlu dikumpulkan gitu, tapi ya dicoba ya di rumah ya, biar paham atau biar bisa gitu. Oke. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan hari ini. Kita lanjut ke pertemuan 9 antarmuka dengan LCD ya. Oke, baik. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.